Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Putri Nabilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dataset saya, yaitu the impact of social media usage on stress level. Lalu latar belakang pada dataset ini atau apa yang ingin saya uji atau analisis adalah studi kasus ini menggunakan database DB Mental Health, yaitu sebuah database yang berisi informasi mengenai perilaku penggunaan smartphone dan media sosial terhadap kesehatan mental pengguna. Data yang tersedia meliputi karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, negara asal, platform, media sosial yang paling sering digunakan, durasi penggunaan media sosial per hari, durasi belajar, durasi tidur, skor kesehatan mental, serta frekuensi membuka kunci smartphone atau daily unlock. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui dampak dari penggunaan media sosial terhadap mental health dengan pertanyaan-pertanyaan tujuan atau pertanyaan analisis. Di antaranya adalah pertama, berapa total daily unlock dari masing-masing kategori usia. Yang kedua, platform media sosial apa yang paling banyak digunakan oleh pengguna dengan durasi penggunaan lebih dari 3 jam sehari. Platform mana yang memiliki rata-rata waktu penggunaan harian tertinggi dan terendah oleh pengguna. 4. Berapa rata-rata durasi penggunaan harian untuk setiap platform media sosial? 5. Bagaimana perbedaan total skor kesehatan mental atau mental health score antara pengguna laki-laki, male, dan perempuan, female? Struktur dataset ini adalah dengan judul Student Social Media dan Mental Health Impact. Volume datasetnya terdiri dari 5.000 baris dan juga 14 kolom. Kualitas datanya baik, tidak terdapat missing value, duplikasi, outlier. Lalu sumber data ini berasal dari Kaggle. Tipe datanya adalah char sebagai bentuk dari ID, varchar, integer, dan juga float. Tabel dimensi berisikan dimensi gender atau jenis kelamin, dimensi country atau negara asal, dimensi akademik, academic level, lalu ada dimensi platform, dimensi purpose, dan juga dimensi stress level. Nah, tabel faktanya terdiri dari tabel fakta yang berisikan tentang data-data numerik dan juga ID-ID dari tabel dimensi. Lalu, teknik SQL yang digunakan pada penelitian atau analisis ini adalah yang pertama ada count yang digunakan untuk menghitung jumlah data, lalu ada sum digunakan untuk menghitung total nilai numerik, lalu ada average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, lalu ada group by mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, lalu yang kelima ada having menyaring hasil setelah proses lalu ada join yaitu menggabungkan tabel fakta dengan tabel dimensi sehingga informasi menjadi lebih lengkap. Nah, lalu ada hasil analisis. Analisis total daily unlock berdasarkan usia menggunakan sum plus group by, lalu ada rata-rata daily unlock menggunakan average plus group by, lalu ada jumlah penggunaan platform yaitu count plus join, rata-rata penggunaan platform menggunakan teknik SQL average plus having, lalu ada mental health berdasarkan gender, ada sum plus inner join, lalu ada rata-rata tidur berdasarkan negara, ada average plus left join, lalu ada total study hours ada sum, average study hours ada average, lalu ada daily unlock berdasarkan purpose ada sum plus right join. Interpretasi. Kelompok usia memiliki frekuensi membuka smartphone yang berbeda-beda. Platform media sosial tertentu digunakan lebih lama dibandingkan platform lainnya. Terdapat perbedaan skor kesehatan mental antara laki-laki dan juga perempuan. Lalu negara menunjukkan rata-rata durasi tidur yang berbeda. Lalu total waktu belajar seluruh responden dapat digunakan sebagai gambaran kebiasaan belajar pengguna. Lalu ada dokumentasi proses. Yang pertama menggunakan rumus select count. Di sini terdapat kolom platform dan juga ada most used platform. Jadi di sini terlihat dari data yang paling besar penggunaannya di antara platform-platform lain menggunakan rumus atau teknik count adalah
Instagram dengan total penggunaan 1130. Lalu di sini ada sum untuk mengetahui dari masing-masing usia, kategori usia 18, 19, 20, 21, berapakah total dari unlock mereka. Dan diketahui juga di sini yang paling banyak membuka kunci HP mereka adalah di usia 21 tahun. Maaf, maaf. Selanjutnya di sini ada rumus life age average di sini untuk mengetahui rata-rata unlock-nya juga. Kalau yang tadi sum total, nah ini rata-rata mereka. Eh, Lalu di sini juga ada count menggunakan sorry sorry ini. Di sini ada select gender sum menggunakan inner join. Nah, ini inner join kita bedakan menggunakan female dan male. Lalu ada score mental health per kategori jenis kelamin. Lalu di sini ada yang namanya eh, average menggunakan left join. Di sini terdapat left join dari masing-masing negara dan juga rata-rata jumlah jam tidur mereka. Lalu di sini ada teknik menggunakan sum dan juga eh, rejoin plus ada group by purpose. Sini ada purpose, mohon maaf ini typo. Jadi kalau misalnya nanti typo purpose, semua rumusnya yang ada di sini menggunakan purpose kayak gini. Jadi jangan sampai salah karena nanti pasti hasilnya error. Jadi kalau bisa hindari yang namanya typo. Nah, di sini untuk total dari sum ya per tujuan dari si menggunakan media sosial. Lalu di sini saya akan menunjukkan tabel fakta. Tabel fakta terdiri dari ID responden, age, data-data numerical lainnya ya seperti average daily use hours, daily unlock, study hours, physical activities hour, sleep hours per night, mental health score, lalu ada ID gender, ID country, ID academic, ID platform, ID purpose, dan juga ID level. Jadi untuk tabel fakta berisikan data-data numerik dan juga ID. Lalu kalau untuk data-data dimensi berisikan tentang kategorikal atau teks, lalu juga ada ID per dimensi. Itu perbedaan dari tabel fakta dan juga tabel dimensi. Baik, kesimpulan dari eh, database ini atau dataset tentang mental health ini adalah berdasarkan analisis menggunakan SQL, fungsi agregasi seperti count, sum, dan average mampu memberikan ringkasan data yang membantu memahami karakteristik pengguna smartphone. Lalu ada group by mempermudah pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu, sedangkan having digunakan untuk menyaring hasil agregasi sehingga hanya data yang memenuhi kondisi tertentu yang ditampilkan. Penggunaan join juga memungkinkan data dari beberapa tabel digabungkan sehingga menghasilkan informasi yang lebih lengkap. Dengan demikian, SQL menjadi alat yang efektif dalam mengelola data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Baik, sekian penjelasan tentang materi SQL dalam database mental health. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.